Datang di Zoom MBA malam ini, di mana kita akan membahas surat Yakobus 1 dan 2, Petrus 1, Petrus 1 sampai 3, Yohanes, Yudas, dan Wahyu yang dipandu oleh Evangelis Abraham. Sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Pak Abraham Tanapa. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada malam ini kembali Engkau kumpulkan kami untuk bisa membahas mengenai beberapa kitab yang sudah kami baca bersama-sama, baik itu surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah malam ini kami diberikan ringkasan yang semakin menolong kami mengerti yang kami sudah baca, dan terlebih melalui pembahasan dan percakapan kami malam ini, kami semakin ditolong untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari. Berkati hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, mohon Tuhan yang berkarya melalui dia, anugerah-Mu menolong dia, supaya pembahasan yang ia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati juga setiap kami sehingga kami bisa semakin mengerti firman-Mu dan semakin bersuka cita untuk menerapkannya. Berkati juga rekan-rekan kami yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan online kami malam hari ini. Mohon Tuhan juga siapkan hati mereka. Dan kiranya Tuhan juga berkati jaringan internet yang kami gunakan sehingga bisa membuat kami semakin leluasa untuk berinteraksi dan juga menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam, ya. Saat ini kita akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas ringkasan dari beberapa kitab yang sudah kita baca. Saya akan presentasikan apa yang sudah kita pelajari bersama di beberapa waktu ini ya. Ada surat eh, surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Jadi memang ini cukup banyak ya, kitab yang kita akan bahas pada malam ini. Saya akan mulai sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, ada satu hal yang menarik ya. Kalau mungkin rekan-rekan ada yang pernah nonton film seperti ini, judulnya Split. Ini film beberapa tahun yang lalu, sudah lama sebelum pandemi. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang yang punya kepribadian ganda. Jadi dia punya kepribadian itu sampai kalau nggak salah 20-an. Jadi ada kalanya dia bisa seperti orang yang sangat rapih, sangat bersih, resik. Jadi ada kotor sedikit dia sampai pengen muntah. Ada kalanya dia bisa seperti seorang perempuan yang sangat elegan, mampu dan mahir dalam membuat desain pakaian. Ada kalanya dia menjadi seorang yang seperti anak kecil yang begitu polos dan mudah ditipu. Tetapi ada juga kepribadian yang terakhir dari dia, di mana dia bisa menjadi seperti seorang beast atau manusia atau makhluk yang binatang buas yang sangat kuat, yang cepat dalam bekerja ataupun berlari, dan bahkan kebal terhadap peluru. Nah, jadi rekan-rekan, ini memang film judulnya Split, tapi bicara tentang orang yang punya berbagai macam kepribadian, di mana bisa menjadi orang yang sangat berbeda di dalam satu kondisi dan menjadi orang yang berbeda di kondisi-kondisi yang lain. Nah, rekan-rekan, memang ini bisa dikatakan seperti ada permasalahan dalam kejiwaan. Nah, tetapi yang ingin saya bagikan dari ilustrasi ini adalah bahwa kadang-kadang mungkin kita menjadi orang-orang yang bisa berbeda sekali ketika di dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga, di dalam studi ataupun pekerjaan, dan menjadi orang yang sangat berbeda ketika kita berada di gereja, ketika kita membahas ataupun sedang membicarakan tentang hal-hal yang keagamaan, religius. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa bukan hanya kita, tapi banyak orang di luar sana yang demikian. Kelihatan sangat saleh dan rohani ketika dikaitkan dengan kehidupan keagamaan, tapi menjadi orang yang sangat berbeda di dalam keseharian.
ada hidup yang tidak utuh di sini. Bahkan mungkin kalau rekan-rekan pernah ingat, ada berbagai macam orang, pejabat yang kalau kena kasus itu, misalnya kasus korupsi, penipuan, begitu dalam masuk pengadilan, mereka menjadi orang yang sangat religius. Pakai pakaian yang menggambarkan pakaian yang khusus, khas dari agama mereka. Nah, sehingga saudara, inilah yang kadang-kadang membuat hal-hal yang religius itu menjadi hal-hal yang tidak disukai karena seperti menggambarkan adanya kemunafikan. Nah, tetapi justru melalui bacaan kita beberapa waktu ini, kita diajak untuk melihat bahwa seharusnya iman Kristiani kita itu tidak hanya kita terapkan di gereja ataupun ketika kita baca Alkitab dan berdoa, tetapi harusnya itu kelihatan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, itulah juga salah satu hal yang menjadi ciri khas dari surat Yakobus. Jadi surat Yakobus yang sudah kita baca beberapa waktu lalu itu ditulis oleh Yakobus sesuai dengan namanya. Dan dari segi latar belakang, kemungkinan besar Yakobus yang dimaksud di sini adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus. Dan nanti rekan-rekan bisa memeriksa ulang di Galatia 1 ayat 19, di situ disebutkan juga ada seorang bernama Yakobus, di mana dia adalah pemimpin, salah satu pemimpin gereja Yerusalem. Nanti rekan-rekan bisa lihat juga di dalam Kisah Rasul 15 ataupun Galatia 2 ayat 1 sampai 13. Nah, menariknya eh, dia adalah orang yang berarti sangat dekat dengan Tuhan Yesus, hadir di dalam kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Tetapi tetap dia tidak memperkenalkan diri sebagai saudara kandung Tuhan Yesus, melainkan sebagai hamba dari Tuhan Yesus. Nah, penerima dari surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi diaspora. Diaspora itu maksudnya orang-orang yang tersebar. Jadi, memang pada zaman itu banyak orang Yahudi ataupun orang Kristen Yahudi, maksudnya adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi tidak berada di Yerusalem, melainkan ada di berbagai macam, di berbagai tempat, di berbagai kota. Nah, tema utama dari surat Yakobus adalah hal-hal praktis berkaitan dengan iman Kristen. Itulah kenapa salah satu bagian yang sangat terkenal dari surat Yakobus adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya keimanan seorang Kristen itu harusnya kelihatan dari perbuatannya. Kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, di dalam bagian ini juga dibukakan tentang sukacita dan ketekunan di masa pencobaan. Bahwa ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap kita, Rasul Yakobus mengajak kita untuk tetap bisa bersukacita dan tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan. Kemudian di sini juga bicara tentang adanya natur ataupun sifat ya. Natur itu artinya sifat, sifat dari hikmat sejati. Hikmat sejati kalau orang itu bilang dia seorang berhikmat, maka akan kelihatan dari hikmatnya itu kelihatan perbuatannya yang baik, perbuatannya yang bijaksana. Di sini juga bicara tentang perilaku orang kaya terhadap orang miskin. Bahwa di tengah-tengah kehidupan bergereja ada orang kaya, ada orang miskin, maka orang yang kaya seharusnya tidak menindas yang miskin, melainkan menjadi orang yang mendukung dan menolong orang-orang miskin. Kemudian di sini juga salah satu bagian yang terkenal dari surat Yakobus adalah tentang lidah. Bagaimana seorang itu menggunakan lidah dan mulutnya itu harus dengan bijaksana, dengan pengendalian diri. Kenapa? Karena dalam surat Yakobus dikatakan, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tetapi dengan lidah juga kita bisa menyerang, menyakiti sesama kita. Yakobus mengatakan, ini nggak boleh begitu. Mana mungkin ada satu sumber air yang mengeluarkan air yang berbeda. Harusnya nggak bisa. Air asin ya air asin, air tawar ya air tawan, air tawar. Nggak mungkin mata airnya air asin misalnya, terus dia mengeluarkan air yang tawar dan juga air yang asin. Nah, jadi justru inilah semacam sebuah peringatan bagi kita bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen, kita ternyata tanda kutip bisa mengeluarkan air yang berbeda. Kadang-kadang kita menjadi orang yang dengan lidah kita memuji Tuhan.
Kadang-kadang kita menggunakan lidah kita, perkataan kita untuk menyakiti sesama kita. Nah, Yakobus mengatakan ini sudah tidak boleh lagi. Sebagai seorang percaya, pakai lidah kita untuk memuji Tuhan dan juga menguatkan, mengasihi sesama kita. Nah, yang berikutnya adalah surat 1 Petrus. Penulisnya Rasul Simon Petrus, penerimanya orang-orang Kristen non-Yahudi yang tersebar di Asia Kecil. Nah, tema utama dari surat 1 Petrus adalah penderitaan. Penderitaan, nah menderita di sini bukan sekedar karena sakit penyakit, bukan sekedar karena gagal usaha, bukan sekedar karena kecelakaan, tetapi menderita ketika menjadi seorang Kristen. Jadi tema utamanya adalah kesediaan untuk menderita karena kebenaran. Kadang-kadang kita memang akan menderita ketika kita hidup benar. Ada orang-orang nggak suka ketika kita hidup benar. Nah, jadi menderita karena kebenaran ini misalnya adalah ketika orang percaya bersedia menderita secara tidak adil. Bahwa meskipun kita orang Kristen, kita taat pada aturan, ternyata masih tetap dibenci, ataupun juga dibohongi, ataupun juga mungkin seperti misalnya ketika mengurus berbagai macam birokrasi di pemerintahan, dipimpong sana-sini karena kita Kristen, atau didesak untuk nyogok. Nah, justru dalam hal ini, Rasul Petrus mengatakan, jangan menyerah. Tetap bersedia menderita, seperti halnya Kristus yang menderita secara tidak adil demi manusia dibebaskan dari dosa. Kenapa Kristus menderita secara tidak adil? Karena Kristus tidak bersalah. Tidak ada kesalahan dan pelanggaran apapun yang ia lakukan. Tetapi vonis yang dia terima adalah hukuman mati. Jadi ini satu tindakan yang sangat jelas salah sekali. Ibaratnya, kalau misalnya ada maling ayam aja ternyata vonisnya 20 tahun penjara, kita bilang, oh itu berat banget. Itu nggak adil banget. Masa cuman maling ayam kena vonis penjara sampai 20 tahun? Di penjara selama 20 tahun. Itu koruptor-koruptor nggak pernah ketangkep. Itu koruptor kalaupun ketangkep, sidang pengadilan hanya memutuskan misalnya 5 tahun penjara. Tahu-tahu tiba-tiba hilang. Dia cuma di penjara sebulan 2 bulan. Nah, artinya kita melihat di sini ada ketidakadilan. Nah, tetapi kalau itu saja kita bilang nggak adil, apalagi yang dialami oleh Kristus. Dia tidak bersalah apa-apa sama sekali, tetapi dihukum, bahkan hukumannya paling berat, yaitu hukuman mati. Nah, kalau Kristus saja menderita secara tidak adil dan tetap bertahan, maka kita diminta untuk hidup benar senantiasa dengan pengharapan kepada kebangkitan Kristus. Sehingga kita diajak untuk tetap berharap dan menyadari ketekunan dan ketahanan kita menderita itu tidak sia-sia. Kita diajak untuk tetap bertahan. Apalagi pada zaman itu, Kekaisaran Romawi sudah mulai membenci orang-orang Kristen. Nah, surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Simon Petrus, penerimanya adalah komunitas umat percaya. Tema utamanya, nah ini memang di dalam surat 2 Petrus ini sang penulis punya semacam kepekaan rohani bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Sehingga surat ini menjadi semacam surat perpisahan untuk mendesak orang Kristen agar terus bertumbuh. Ibaratnya, ketika sang pemimpin akan berpisah dengan orang-orang yang dipimpin, maka orang-orang yang dipimpin ini jangan menyerah, jangan berhenti bertumbuh, melainkan ayo terus bertumbuh. Dan kemudian, karena pada waktu itu juga ada pengajaran-pengajaran sesat, maka mereka diminta untuk tekun menghadapinya. Kenapa? Karena pengajaran sesat ini menolak kedatangan Yesus yang kedua. Dan juga pengajaran sesat ini mendorong orang untuk nggak apa-apa, hidup terus dalam dosa. Orang hidup dalam dosa bukannya ditegor ataupun juga ditolong untuk bertobat, melainkan malah dibiarkan. Dan bahkan dicontohkan atau ada teladan-teladan yang buruk yang terus membuat orang lain ingin melakukan dosa juga. Ya, bisa dikatakan demikian, semacam surat wasiat untuk orang-orang yang akan nanti ditinggalkan oleh sang rasul. Nah, surat 1 Yohanes, nah surat ini bisa dikatakan salah satu tema utamanya adalah kasih.
Penulisnya Rasul Yohanes, penerimanya adalah komunitas Kristen yang kemungkinan besar ya adalah orang-orang di Efesus. Berhubung Yohanes adalah gembala dari gereja Efesus. Jadi memang gereja Efesus ini sempat digembalakan oleh beberapa tokoh-tokoh besar ya. Yang pertama dirintis oleh Paulus, kemudian nanti diteruskan oleh Timotius, dan nanti yang terakhir dalam bagian ini adalah Yohanes. Meskipun nanti ada lagi Polikarpus dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, kemungkinan besar surat Yohanes ini ditujukan mula-mula kepada gereja di Efesus. Nah, tema utamanya adalah Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Makanya di awal bicara tentang apa yang kami lihat dari firman hidup, yang kami raba, dan seterusnya. Artinya Yesus itu benar-benar Allah sekaligus manusia yang sejati. Karena apa? Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ada tubuhnya. Nah, jadi Yesus adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui kedatangan ke dunia dan penyalibannya. Sehingga orang percaya harus saling mengasihi. Tidak terus-menerus hidup dalam dosa, memiliki keyakinan di dalam Allah yang mengasihi mereka, sehingga memiliki hidup kekal. Jadi, salah satu tema utama dari surat 1 Yohanes adalah kasih. Di sini dikatakan Allah adalah kasih. Bahwa kasih itu adalah standarnya Allah. Allah yang menentukan itu kasih beneran atau bukan. Apakah itu kasih yang palsu, kasih yang hanya memanjakan, ataukah kasih yang membiarkan, atau kasih yang sejati. Nah, kalau kasih yang sejati, kasih yang di satu sisi memberikan kehidupan kekal, tetapi di sisi yang lain menyucikan dari dosa. Artinya, di satu sisi ada pengorbanan, tetapi juga ada kebenaran. Sehingga kasih bukan pembiaran, melainkan agar orang bisa semakin bertumbuh dan bertobat. Surat 2 Yohanes, ini mulai beberapa surat yang akan kita bahas pendek-pendek ya, hanya satu pasal. Surat 2 Yohanes, penulisnya juga Rasul Yohanes, penerimanya memang di sini disebut cukup menarik, disebut ibu yang terpilih. Ibu yang terpilih maksudnya apa? Bukan sekedar ada ibu-ibu yang dikirim surat, tetapi ini bicara tentang ada satu gereja lokal atau perempuan yang memang menjadi tuan rumah dari sebuah gereja. Dan rekan-rekan perlu ingat ataupun ketahui, pada zaman itu kita jangan membayangkan gereja itu seperti gereja di zaman sekarang. Banyak gereja pada zaman itu menggunakan rumah-rumah. Karena memang awalnya yang menjadi Kristen itu tidak banyak. Jadi menggunakan rumah orang tertentu. Sehingga kemudian ketika ada satu rumah yang tanda kutip dijadikan base camp, kadang-kadang misalnya seperti halnya surat 2 Yohanes, ada seorang ibu yang menjadi pemilik rumah, dan akhirnya di sini dikatakan ya kepada ibu yang terpilih. Jadi kemungkinan pemilik dari rumah yang dipakai oleh orang-orang Kristen yang dituju oleh surat ini, pemiliknya adalah seorang ibu. Nah, jadi ada ibu, terus kemudian ada anak-anaknya, maksudnya adalah anggota dari komunitas Kristen tersebut, alias jemaat yang beribadah, berkumpul, menggunakan rumah dari si ibu tersebut. Tema utamanya masih tentang pengajaran. Peringatan terhadap pengajaran palsu, terhadap pengajaran sesat yang menyangkali kemanusiaan Yesus. Nah, peringatannya adalah jangan sampai menjalar ke komunitas Kristen yang lain. Jadi memang pada waktu itu ada lagi pengajaran palsu tentang Yesus yang salah begitu. Jadi antara menyangkali kealahan Yesus dan di sini ada menyangkali kemanusiaan Yesus. Yesus itu nggak mungkin manusia. Yesus itu Allah saja. Nah, justru enggak. Surat ini mengatakan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, bukan salah satunya. Yesus itu dua-duanya, Allah sekaligus manusia. Nah, surat 3 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, penerimanya adalah Gaius, sahabat dari Yohanes. Nah, tema utamanya adalah keramah tamahan Kristen, bahwa seorang Kristen itu istilahnya itu ramah ataupun hospitable ya, ramah terhadap orang lain, baik terhadap sesamanya orang Kristen maupun juga terhadap orang asing. Orang asing maksudnya tamu, bahkan yang non-Kristen. Jadi ibaratnya itu rumahnya terbuka untuk
menerima sesama saudara seiman ataupun juga orang lain, atau ibaratnya mungkin keramah tamahan di sini seperti kalau mungkin di budaya-budaya timur yang masih terpelihara di negara kita. Kalau zaman saya dulu waktu pas masih kecil, kalau masa-masa menjelang Natal, biasanya itu mama saya akan masak masakan, ya entah sambal goreng ati, eh, rendang, ayam goreng, tempe orek dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian biasanya itu kalau menjelang Natal, saya diajak mama saya untuk bawa rantang atau bawa baki, ya isinya makanan-makanan itu untuk dibawa ke tetangga, khususnya tetangga-tetangga yang non-Kristen. Nah, demikian juga tetangga kami yang Kristen juga begitu, masak dan kemudian membagikan makanan-makanan ke tetangga-tetangga yang non-Kristen di menjelang hari Natal. Demikian juga tetangga-tetangga yang non-Kristen, mereka bawakan makanan, entah itu khususnya ketupat, rendang, eh, eh, sayur lodeh dan lain sebagainya ketika di hari Lebaran. Jadi kami saling bagi-bagi begitu ya. Nah, itu salah satu gambaran dari keramah tamahan. Jadi maksudnya melalui surat 3 Yohanes ini kita sebagai seorang Kristen itu eh, perlu untuk menunjukkan keramah tamahan. Kita terbuka, membuka diri, membuka rumah kita untuk orang lain bisa masuk. Nah, termasuk juga misalnya untuk rumah kita dijadikan tempat ibadah kebaktian dari sesama kita saudara seiman. Nah, dalam hal ini juga eh, khususnya di dalam surat 3 Yohanes, yaitu adalah keramah tamahan terhadap penginjil-penginjil keliling yang terpercaya. Dalam artian, ya seperti tadi, bagaimana pada zaman itu kekristenan masih dalam masa-masa perintisan, sehingga ada penginjil-penginjil yang memang berkeliling dari rumah ke rumah. Mereka rumahnya tidak di sekitar situ, tapi misalnya dia dari kota lain, atau bahkan mungkin dari provinsi yang lain. Nah, kemudian di dalam ketaatan kepada panggilan Tuhan, mereka pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka ketika kita menjadi orang Kristen, dan mereka hendak menginjili di kota kita, atau di desa kita, maka kita terbuka untuk mereka bisa numpang tinggal di rumah kita. Nah, jadi ini pesan yang disampaikan. Nah, tetapi di dalam surat ini juga dikatakan jangan jangan tunjukkan keramah tamahan kepada pengajar sesat. Makanya dibilang nggak usah kasih salam, gitu. Jadi disinilah bijak-bijaknya seorang Kristen terhadap penginjil yang terpercaya ini. Kita bahkan bersedia memberikan tumpangan kepada pengajar sesat, salam pun jangan. Dalam artian jangan sampai kita dijebak oleh kebaikan mereka yang ternyata membuat kita akhirnya menerima mereka di rumah dan kemudian kita memiliki iman yang sesat. Nah, surat Yudas ditulis oleh Yudas. Nah, dia memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kemungkinan besar dia juga adalah saudara kandung Tuhan Yesus. Nah, tetapi kenapa dia memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan Yesus? Karena apa? Karena secara jasmaniah, Yudas adalah saudara kandung Tuhan Yesus, tapi dia menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari hidupnya si Yudas ini. Nah, Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya, rekan-rekan. Jadi kita perlu bedakan karena Yudas Iskariot itu sudah mati sebelum surat ini ditulis. Jadi surat ini ditulis oleh Yudas yang lain. Nah, penerimanya adalah gereja Kristen Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang sangat mengerti perjanjian lama dan literatur tentang akhir zaman yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Jadi literatur-literatur apokaliptik istilahnya. Maksudnya literatur yang berkaitan dengan akhir zaman dari orang-orang Yahudi. Nah, tema utamanya apa? Tema utamanya adalah penghukuman yang pasti bagi orang-orang yang sembrono hidupnya dan mengajarkan orang lain untuk melakukannya. Dan di sini juga bicara tentang pentingnya hidup kudus, pentingnya juga kasih dan pemeliharaan Allah bagi umat yang setia, sehingga ini mendorong, menyemangati orang-orang Kristen untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Ketika ada orang-orang yang hidupnya sembrono dan justru mendorong orang lain untuk hidup sembrono juga, maka tidak jarang mungkin orang-orang Kristen ngiri. Kok enak banget ya mereka hidupnya itu sembrono,
hanya memuaskan hawa nafsu, terus nggak mendapatkan upah yang sepadan dengan hidup mereka yang sembrono, mereka nggak ngalamin penghukuman Tuhan dan lain-lain. Nah, justru di sini dikatakan pasti akan ada penghukuman dari Tuhan. Jadi ini untuk menyemangati agar orang Kristen tetap setia, taat kepada Tuhan. Yang terakhir, ya ini jadi kalau kita simpulkan, nah salah satu ajaran sesat yang ada pada zaman itu adalah gnostik, dari kata gnosis artinya knowledge atau pengetahuan. Jadi orang-orang ini mengatakan khususnya ya para pengajarnya hanya kaum elit rohani yang punya pengetahuan khusus. Jadi orang-orang ini menjadi orang-orang yang sombong. Mereka merasa mereka mendapatkan pencerahan dari yang ilahi sehingga mereka merasa punya level rohani di atas yang lain. Nah, tetapi salah satu pandangan utamanya adalah ini. Pengajaran utamanya ini ya, tubuh itu jahat, roh itu baik. Jadi yang baik itu hanya roh, tubuhnya itu jahat. Badan kita, tubuh kita itu jahat. Jadi salah satu efeknya atau dampaknya adalah ada orang-orang pengikut mereka ini yang menyiksa tubuh yang terpenjara rohnya. Jadi ada roh kita terpenjara oleh tubuh, karena itu harus disiksa tubuhnya supaya roh yang terpenjara oleh tubuh ini bisa dibebaskan. Nah, ini ada orang-orang seperti itu. Jadi menyiksa diri, nggak mau makan dan minum supaya cepat mati. Ada orang-orang ketika menahan diri, menyiksa tubuh itu akhirnya merasa diri cukup benar karena apa? Mereka sudah melakukan hal yang benar, padahal salah. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang karena punya pemahaman tubuh itu jahat, roh itu baik, maka ya udah, karena yang melakukan tindakan-tindakan adalah tubuh saya, nggak apa-apa juga kalau misalnya seandainya saya melakukan hal-hal yang dianggap jahat, entah itu percabulan, entah itu menipu, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya, nggak masalah, karena yang melakukan kan tubuh, bukan roh. Nah, ini pun salah. Nah, tapi itu yang terjadi. Ini yang beredar di zaman tersebut. Nah, justru para rasul Tuhan ini menuliskan surat tersebut agar jemaat jangan tertipu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenali ajaran sesat? Ini gambar adalah semangka berdaun sirih. Mungkin beberapa rekan generasi awal-awal ini ya, mungkin yang sudah cukup senior, masih tahu lagunya Bruri Marantika ya. Mana mungkin buah semangka berdaun sirih. Artinya ya kalau semangka ya daun semangka. Pohon sirih ya daunnya daun sirih. Nah, jadi ya namanya ajaran sesat, kita bisa taunya gimana? Lihat dari buahnya. Nah, buahnya apa? Lihat dari pengajarnya. Seperti apa sosok si pengajar? Seperti apa karakter si pengajar? Seperti apa perilaku sehari-hari dari si pengajar ini? Jadi kalau pengajarannya kita bisa lihat mungkin nggak ada masalah, coba lihat kehidupannya, gaya hidup si pengajar. Bener nggak? Bermasalah nggak? Mengkhawatirkan nggak? Atau baik dan saleh? Nah, tapi kemudian kita lihat juga ajarannya kayak apa. Bener nggak? Atau aneh nggak? Nah, kadang-kadang ajaran itu mungkin kita masih belum bisa lihat benar apa salahnya, tapi kita bisa lihat dari sosok pengajarnya. Misalnya kawin sampai punya istri dua dan tiga, dan kemudian sering membohongi, memanipulasi jemaat. Jadi kita bisa lihat dari kehidupan si pengajarnya. Nah, ajarannya seperti apa? Nah, itu tadi ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, cara taunya adalah bandingkan dengan Alkitab. Benar nggak? Sesuai nggak dengan Alkitab? Nah, yang ketiga adalah lihat dari pengikutnya. Orang-orang pengajaran sesat ini, lihat dari pengikutnya aja. Perilakunya seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Nah, ketika kelihatan perilakunya, akhirnya ketahuan. Jadi kita lihat tiga-tiganya ini sekaligus. Jangan hanya salah satunya. Kita lihat tiga-tiganya, nah dari situlah kita akan simpulkan, wah ini sesat, jangan diikutin. Kalaupun dia tetangga kita, ya sudah, kita jangan menerima iman mereka, dan kita perlu waspada terhadap interaksi dengan mereka. Nah, jadi rekan-rekan, ini satu gambaran saja. Kadang-kadang memang tidak mudah untuk mengenali, tapi kita coba lihat dari dua poin besar ini. Inti iman dan metode. Jadi, misalnya, ada gereja A. Gereja A ini
Metode ibadahnya misalnya seperti ini ya, tajam-tajam. Maksudnya misalnya ibadahnya cukup ramai, alat musiknya cukup lengkap, ibadahnya mungkin eh, kontemporer, agak-agak ramai, kemudian ada tepuk tangannya dan lain-lain. Nah, ada gereja B. Metode ibadahnya, gaya ibadahnya mungkin cukup apa ya, lurus, tidak terlalu variatif. Nah, memang berbeda, bentuknya beda, metode ibadahnya beda. Nah, tetapi yang perlu kita kenali adalah inti imannya. Apakah sama-sama mengimani Allah Tritunggal? Apakah sama-sama mempercayai Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati? Apakah benar-benar memegang Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas? Atau ada kitab lain, buku lain yang jauh lebih berotoritas. Nah, jadi kita mesti waspada. Nah, kalau ibadahnya, metodenya, alat musiknya beda, lagu-lagunya beda, tipenya, tapi inti imannya sama, maka itu tidak sesat. Nah, yang sesat adalah begini. Misalnya, ada gereja C. Metode ibadahnya, lagu-lagu yang dipakai sama dengan gereja B. Nah, pertanyaannya ini gereja C sesat atau enggak? Lihat aja dari inti imannya. Ketika tidak mempercayai Yesus sebagai Allah sekaligus manusia, jelas sesat. Ketika tidak mengakui Allah Tritunggal, jelas sesat. Ketika ada buku lain atau kitab lain yang berotoritas juga, seperti Alkitab, jadi orang harus taat kepada buku tersebut, aturan-aturan yang ada di buku tersebut harus dilakukan oleh pengikutnya, nah itu berarti sesat. Jadi rekan-rekan, em, di sini kita perlu bedakan itu ya. Jadi kita jangan cepat-cepat dulu menghakimi gereja lain sesat atau tidak, lihat dari inti imannya. Nah, paling jelas adalah di sini. Bagi banyak gereja, kita khususnya ya, di gereja GKPI ada pengakuan iman rasuli. Nah, ini inti iman kita. Jadi di sini setidaknya kita mengerti inilah yang menjadi ringkasan dari inti iman kita. Pengakuan tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan juga pengakuan terhadap Roh Kudus, Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, jadi dari sini ya memang sebenarnya gereja-gereja perlu untuk mengajarkan secara jelas, secara benar tentang pengakuan iman rasuli ini. Sehingga ketika kita di gereja, kita bukan hanya mengucapkannya setiap hari Minggu, melainkan kita harusnya mengerti yang kita ucapkan. Makanya saya mendapatkan info bahwa pada zaman Yohanes Calvin, salah satu tokoh gereja ya, melayani, katekisasi ataupun pembinaan untuk jemaat pada waktu itu adalah pengakuan iman rasuli, 10 perintah Allah, 2 Bapa kami. Jadi 3 hal ini diajarkan dan dijelaskan satu persatu. Sehingga jemaat ngerti. Dan kemudian imannya lebih bertumbuh. Karena apa? Punya pemahaman yang benar. Nah, jadi rekan-rekan, ya mungkin ini menjadi satu usulan yang bisa kita gumulkan untuk kita bisa terapkan ya. Di gereja kita maupun juga di gereja rekan-rekan yang lain. Ada pembelajaran khusus pembinaan bagi jemaat mengenai pengakuan iman rasuli. Sehingga kita ditolong bukan hanya mengucapkannya setiap minggu, tetapi juga menghayati dan akan ada dampaknya dalam perilaku sehari-hari. Yang terakhir kita akan bahas kitab Wahyu. Kita sudah bahas ya, sudah baca bersama. Penulisnya adalah Rasul Yohanes, penerimanya itu gereja-gereja di Asia Kecil. Nah, tema utamanya ini rekan-rekan. Jadi ini ada kaitan dengan penderitaan juga, bahwa Allah pegang kendali penuh atas sejarah dunia ini. Meskipun umat Allah pasti mengalami penderitaan, tetapi di sini mau dikatakan keselamatan Allah itu pasti, sifatnya pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya, ya begitu ya kalau dalam bahasa Arab ya, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Dan ketika keselamatan ini dimiliki, itu pasti, dan sekaligus juga kepastian penghakiman Allah yang akan diterapkan kepada penganiaya umatnya, di mana pada akhirnya Allah akan memulihkan apa yang hilang atau rusak pada mulanya. Jadi ketika ada orang-orang yang menganiaya umat Allah, menjadi musuh umat Allah sampai akhir hidup mereka, Allah bilang,
akan ada penghakiman kok untuk mereka. Dan ketika dunia ini sudah rusak, Allah nanti akan benar-benar memulihkan apa yang sudah rusak. Dunia ini akan dia pulihkan secara sempurna nanti di akhir zaman. Nah, tentang gereja-gereja ini ada 7 gereja, ya. 7 gereja yang dimaksud, makanya di sini di dalam eh, apa namanya Wahyu 1 ayat 13 ada penglihatan dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, apakah kaki Dian ini? Nah, di sini di ayat berikutnya dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi, awal-awalnya memang surat ini atau wahyu kepada Yohanes ini ditujukan mula-mula kepada 7 jemaat, maksudnya 7 gereja. Nah, gereja-gerejanya ini ya, ada gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira, gereja Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, kalau gereja Efesus ini intinya adalah kondisinya gereja ini besar dan militan, bisa dikatakan ini gereja induk ya. Gereja induk pada waktu itu dibandingkan dengan 6 jemaat yang lain. Nah, tapi meskipun gereja ini gereja induk, gereja besar, sayangnya kehilangan kasih mula-mula. Nah, sedangkan gereja Smyrna ini gereja kecil. Ini ibaratnya Bajem lah, atau ya mungkin Bajem ya. Dalam artian gereja kecil, tapi masih terhubung dengan Efesus. Gereja kecil, miskin juga secara finansial, tapi setia dan kaya rohani. Pergamus ini gereja yang setia. Di satu sisi teraniaya, tapi kompromistis. Jadi masih suka kompromi ya terhadap paham-paham yang ada. Nah, Tiatira ini bertumbuh tapi kurang bersedia menderita demi Yesus. Nah, kalau Sardis ini gereja yang seolah-olah hidup tapi sebenarnya mati dalam artian stagnan, nggak bertumbuh gerejanya. Nah, Philadelphia ini gereja kecil tapi setia dan berpeluang besar untuk menyatakan kesaksian Injil. Nah, Laodikia ini gereja yang terlalu nyaman. Karena terlalu nyaman, akhirnya apa? Suam-suam kuku. Nggak merasa tertantang untuk bertumbuh. Merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, jadi rekan-rekan, justru dalam hal ini, karena Tuhan Yesus mau datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaganya seperti apa? Apakah kita harus berjaga-jaga, nggak tidur sama sekali? Ya, benar-benar pantengin, begadang, jangan sampai lengah, karena nanti Tuhan Yesus datang seperti pencuri di malam hari, yang nggak tahu kapan, jadi kita nggak boleh tidur, melek terus. Apakah itu maksudnya dengan berjaga-jaga? Jawabannya bukan ya. Berjaga-jaga dimaksud di sini adalah kita terus menjaga kesucian hidup kita, kita menjaga diri kita untuk terus taat kepada firman Tuhan. Bukan sekedar kita nggak perlu tidur, tetap kita perlu tidur. Tetapi maksudnya kita berjaga-jaga di dalam iman kepada Kristus. Kita menjaga diri kita untuk setia kepada Tuhan dan menjaga pengharapan kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam artian apa? Kita masih bisa jatuh dalam dosa sewaktu-waktu. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tangan dan hatinya dipegang oleh Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita kemudian meyakini bahwa Tuhan tetap lindungi kita, Tuhan tetap jagai kita. Termasuk ketika kita sedang, tanda kutip ya, tertidur. Baik tertidur secara jasmani ataupun juga ketika kita misalnya sedang dalam kondisi kerohanian yang kurang baik, kita tetap diajak untuk mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Dia yang sanggup berjaga-jaga untuk kita, bukan hanya kita yang berjaga-jaga untuk menyambut Dia. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan yang menjagai kita, bukan kita yang menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita tidak sanggup menjaga iman kita kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menjagai iman kita. Nah, inilah pengharapan kita kepada Tuhan. Demikian materi yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Iya, rekan-rekan semua, ada yang mau bertanya? Bisa boleh langsung bertanya? Boleh Foto foto dulu. dulu kali ya.
Oh ya, boleh Oh, buka oke, dulu ya. baik-baik. Oke, rekan-rekan, silakan buka kameranya. Kita mau foto dulu ya. Iya, ya Safat buka fotonya ya Safat. Bentar lagi ngomongnya. Bentar Dicendari. lagi, bentar lagi. Bawa pendek lagi. Iya, bentar lagi. Itu Oke, apa tuh? rekan-rekan, Poster silakan yang buka Sun, kameranya. Sundari, boleh buka kameranya. Ibu Tusi, Pak Andreas, Oke, kayaknya semua sudah ya, tinggal Ibu Ibu Tusi. Tusi ya. Tinggal Ibu Tusi. Bisa dibuka kameranya Ibu Tusi? Oh, bisa. Oke, semua sudah lengkap ya. Pak Andreas nih, putus lagi kameranya nih. Tutup lagi. Pak Andreas, boleh buka? Oke, siap ya rekan-rekan ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih rekan-rekan. Oke, boleh dilanjut. Ibu Linda, boleh dilanjut? Ada yang mau bertanya? Persilakan. Saya Yonatan. Tuh, Tantan mau tanya tuh. Iya. Belum. Pak Abraham, saya deh nanya ya. Oke, Ya, Pak TKP silakan. silakan. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, bisa Pak. Dalam uraian tadi, itu yang saya sempat simak itu adalah mengenai perbedaan atau dikotomi antara daging dan roh. Ya kan? Ya, ada Iya. roh memang penurut, tapi daging lemah, kayak begitu. Nah, dikaitkan juga dengan ada tidaknya tantangan dalam kehidupan bergereja. Jadi maksudnya rasa nyaman atau kenyamanan itu seringkali mendatangkan dampak keimanan itu yang menjadi suam-suam. Itu yang saya dapat dari paparan Pak Abraham. Jadi apakah memang kehidupan iman bergereja kita ini selayaknya atau seharusnya kita berdoa kepada Tuhan itu supaya diberikan tantangan ya, atau kita memang menghendaki agar hidup nyaman. Nah itu yang supaya iman kita boleh tetap terpelihara. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak Abraham. Makasih. Ya. Terima kasih Pak TKP untuk pertanyaannya. Jadi memang pilihannya antara hidup nyaman, tapi kalau hidup nyaman bisa jadi iman kita tidak bertumbuh, atau hidup yang menderita tapi iman bertumbuh. Nah ini memang yang perlu kita hayati juga adalah bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam artian sebenarnya ya tetap yang Allah inginkan ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, tidak stagnan, tidak berhenti di satu kondisi, tetapi ada pertumbuhan. Makanya kita adalah manusia yang segambar dengan Allah, sehingga semakin hari sehari semakin mencerminkan Allah. Nah, cuma ketika dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka kenyamanan itu meskipun satu hal yang sebenarnya menjadi satu hal yang baik, tapi karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka sesuatu yang baik bisa menjadi tidak baik. Kita yang
menyalahgunakan kenyamanan. Dalam artian kita bukannya nggak boleh hidup nyaman. Tidak, kita boleh hidup nyaman. Tapi seringkali karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kenyamanan itu tidak kita terima sebagai sesuatu yang kita maksimalkan untuk pertumbuhan kita, kedewasaan kita, kebaikan kita dan sesama, tapi malah membuat iman kita stagnan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan pasti akan ada di dunia ini. Nah, tetapi pengharapannya adalah bahwa meskipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita pasti akan mengalami penderitaan. Nah, pengharapannya adalah meskipun ada penderitaan, Tuhan bisa pakai penderitaan untuk kita bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara karakter. Demikian, Pak. Jadi itu tadi ya. Idealnya sih kita ketika mendapatkan hidup yang baik, hidup yang nyaman, kita tetap bertumbuh. Demikian, Pak. Ya, eh, ada sebuah gereja besar yang berlokasi di Jalan Industri. Saya tidak sebut mereknya. Itu jemaatnya banyak, umatnya juga nampaknya, pengajarannya ya, pengajarannya banyak dijadikan mercusuar untuk keimanan gitu. Tapi mereka juga secara lahiriah kita lihat seperti jemaat yang di Efesus nampaknya ya, Pak Abraham memiliki sumber daya finansial yang nampaknya cukup berlimpah gitu ya, sehingga mereka itu bisa menyalurkan atau berperan besar dalam banyak kegiatan keagamaan, misi-misi di luar daripada Jakarta gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar pengamatan saya seperti ini atau sebetulnya sesungguhnya mereka juga ada kesulitan atau ada pergumulan sendiri yang kita sebetulnya mungkin saja tidak tahu gitu ya. Makasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi memang ketika bicara tentang kasih mula-mula ini, kita bisa lihat bahwa kalau dari Wahyu pasal 2 itu kan surat Tuhan Yesus kepada gereja Efesus, dan memang ini adalah berkaitan dengan pengamatan Yesus terhadap apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi di dalam. Nah, sehingga apakah jemaat dari gereja yang dimaksud Pak TKP ini kehilangan kasih yang mula-mula? Saya tidak bisa memastikan juga. Dan apakah di gereja-gereja yang lain banyak mereka juga yang kehilangan kasih yang mula-mula? Bisa jadi ada juga. Jadi memang kita dalam hal ini diajak untuk memeriksa diri kita dan juga mungkin orang lain bahwa jangan hanya jangan hanya memperhatikan apa yang ada di kasat mata saja tentang aktivitas yang sangat baik, gereja yang besar, program yang banyak, pengajaran yang sangat mendalam, tetapi mari kita menyelidiki ke dalam hati kita, apakah kasih mula-mula itu masih menyemangati kita, mengorbankan semangat kita, sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, itu karena kita pengen makin mengenal Tuhan. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang hendak mendengarkan firman Tuhan, pengajaran mendalam itu karena memang hanya semata-mata untuk memuaskan keinginan intelektual saja. Ibaratnya dengan sesuatu yang baru itu, wih, keren loh, wih, mantap banget nih. Dan ketika dapat dan tahu, kadang-kadang merasa kita akan lebih baik dari orang lain nih. Ada sesuatu yang saya tahu dan orang lain nggak tahu, sehingga ini membuat saya merasa saya lebih baik dari orang lain. Nah, ada orang-orang seperti itu. Tetapi ada orang-orang juga yang ibaratnya begini. Semakin belajar firman Tuhan, semakin pengen tahu lebih dalam. Jadi dalam artian ibaratnya kayak kita lagi ke rumah makan. Rumah makan yang menjual, yang menyajikan menu daging babi misalnya. Samcan goreng gitu. Wah, yang kalau dimakan tuh kriuk, crispy. Wah, jadi ketika kita datang pertama kali dan kita rasa enak, maka
Pertanyaannya, apakah kita hanya akan sekali saja ke rumah makan tersebut? Kemungkinan besar sih tidak ya, apalagi kalau saya pengen datang lagi. Artinya, ketika saya dapat sesuatu yang nikmat di sana, saya nggak cukup sekali. Saya pengen makin mengulanginya, pengen mendalaminya. Karena apa? Ini sesuatu yang nikmat. Nah, demikian juga ketika kita belajar firman Tuhan, semakin kita belajar, semakin kita terpukau dan menikmati, tidak salah ketika kita pengen makin dalam belajar. Jadi begitu ya. Jadi maksudnya kita perlu ini kita menguji diri kita masing-masing, termasuk rekan-rekan yang bergereja di sana. Ya kita harap mereka adalah orang-orang yang memang pengen makin kenal Tuhan, bukan hanya pengen sebatas memenuhi keinginan pengetahuan saja. Itu yang memang kita perlu dukung dalam doa ya. Karena memang motivasi orang bergereja itu banyak macamnya. Ada yang hanya semata-mata pengen ramenya saja, atau hanya pengen dengar musiknya saja. Bahkan pernah saya lihat konser di konser musik ya dari seorang penyanyi bernama Travis Scott. Itu ketika dia konser di kota Roma, penontonnya sampai 60.000 orang. Banyak sekali di stadion itu. Dan ketika saya lihat di dalam videonya, itu menariknya ada suara latar, musiknya. Nah, penyanyinya dia hanya lompat-lompat di panggung eh, ke dari satu sudut ke sudut yang lain. Nah, penontonnya itu udah siap-siap dengar kata faint. Jadi ada ada satu kata dalam lirik lagunya itu faint, F-E-I-N. Nah, begitu kata itu muncul, mereka semua langsung lompat-lompat. Jadi waktu saya nonton itu, yang saya perhatikan, ini penonton nggak pengen dengerin si penyanyi. Waktu penyanyi lompat-lompat nyambil nyanyi pun mereka diem aja. Begitu ada kata faint muncul, langsung mereka lompat. Jadi yang mereka cari hanyalah kata faint itu. Begitu kata itu disebut, langsung mereka lompat. Sampai-sampai masuk berita bahwa di dekat stadion itu, orang-orang lokal pada panik. Karena apa? Ada gempa dengan skala 1,3 Richter. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana jangan-jangan orang-orang seperti ini juga ada di gereja. Datang untuk ibadah hanya sebatas pengen memuaskan dirinya saja. Bukan pengen beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian, Pak. Jadi ini memang kita perlu terus periksa di dalam motivasi kita dan juga sesama kita. Menyenangkan diri sendiri tentu ada sebagian dari diri kita memang mencarinya. Betul, Pak. Ada sebagian dari diri kita mencarinya. Tapi dengan perkataan Pak Abraham bahwa sebaiknya kita memeriksa diri kita, ya saya cukup tertegur juga sih ya gitu. Artinya ya memang kita perlu introspeksi diri gitu. Terlepas daripada berbagai dorongan, adanya keinginan memuaskan kecerdasan kognitif kita gitu ya, gitu. Semoga bukan itu yang dicari gitu. Semoga kita benar-benar sungguh-sungguh mencari akan kehadiran Tuhan. Tapi memang itu juga menjadi kegelisahan saya seperti yang saya sampaikan waktu Sabtu lalu di dalam seminar kemarin. Oke, saya terlalu dominasi nih udah. Ya, Pak. Silakan yang lain ya, jangan saya sendiri. Ya, makasih Pak. Ya, jadi memang kita perlu lihat antara tujuan dan dampak. Ketika kita beribadah, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, dampaknya kita disenangkan. Jadi kita perlu jangan dibalik, kita pengen menyenangkan diri, dampaknya Tuhan dimuliakan, melainkan kita memuliakan Tuhan dan dampaknya kita terberkati. Kita makin disenangkan dan lain sebagainya. Jadi kita terberkati, kita senang, kita bersuka cita itu sebagai dampak, bukan sebagai tujuan. Ketika kita datang ke gereja beribadah, tujuan kita adalah untuk mengenal Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, terima kasih Pak TKP. Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam Pak Teguh. Pada malam hari ini saya ini Pak mohon penjelasan. Kan
di Matius 28 itu kan pada akhirnya kan kita ini ya, diminta untuk mengabarkan berita sukacita ini teristimewa kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Demikian. Nah, mohon dijelaskan bagaimana itu Pak ya proses mengenai pengenalan akan Kristus itu. Maksudnya urut-urutannya. Apakah kan yang pengertian saya selama ini kan kita ini kan hanya sebagai alatnya. Jadi penentu akhir kan tetap dari yang Maha Kuasa kan Pak. Jadi itu prosesnya bagaimana Pak? Apakah kita menceritakan tentang pengajaran yang sudah kita terima, bahwasanya seperti tadi Bapak sudah singgung ya, di kita nggak ada lah kata-kata insya Allah gitu kan. Kita pasti itu, jadi ibaratnya dulu waktu kita sekolah menengah kan sudah dijuruskan, nggak tahu sekarang ada apa enggak itu. Kita masuk ilmu pasti, ada yang ilmu IPS, ilmu bahasa dan sebagainya. Jadi nggak ada. Jadi kita keselamatan itu jelas-jelas sudah dijamin. Dan walaupun kelihatannya sangat sederhana, yang penting kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian kamu harus dibaptis. Demikian. Jadi dalam hal ini, apakah dengan kita memberitakan, misalnya menceritakan itu tadi, sudah seperti yang saya sampaikan, dan tentunya selain kita menceritakan apa yang sudah kita pelajari, juga diimbangi Pak ya, dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa sikap hidup kita pun mencerminkan hal itu gitu. Nah ini mohon penjelasannya Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi yang pasti kita perlu bedakan antara ini kalau menggunakan istilah dosen saya di sekolah teologi saya, dimensi kekekalan, kairos istilahnya, dengan dimensi zaman ini, kronos, ruang dan waktu. Jadi di dalam dimensi kairos ini Allah berdaulat, Allah memilih, dan ketika di situ Allah menyelamatkan, dan kita di dimensi yang ruang dan waktu ini, dimensi kronos ini, bagian kita adalah memberitakan Injil. Nah, jadi ini yang ibaratnya adalah, mungkin kalau saya coba buka dulu ayat dari 2 Timotius 2, mungkin ini cukup membantu. Saya coba buka dulu sebentar. Ya, di dalam 2 Timotius 2, ayat yang ke-10, ini menarik. Di sini dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi ini satu kalimat yang sepertinya seolah-olah bertentangan, karena begini. Di sini disebutkan tentang orang-orang pilihan Allah. Artinya, orang itu kalau bisa selamat, orang itu bisa masuk surga, itu karena dipilih oleh Allah. Nah, kalau hanya bagian ini yang kita terima, kita ambil, kita akan bilang, ya udah ngapain beritain Injil? Toh ujung-ujung kan Tuhan yang pilih orang itu selamat atau enggak. Jadi kalau hanya bagian ini yang dipegang, maka bisa-bisa kita akan berpikir seperti tadi. Ngapain juga kita memberitakan Injil, karena ujung-ujungnya
orangnya ternyata dipilih Tuhan. Ngapain kita beritakan Injil kepada seseorang, misalnya kepada si A, kalau ternyata si A ini nggak dipilih Tuhan. Jadi nggak ada gunanya beritakan Injil kepada dia. Nah, tapi ayat ini bilang, aku sabar menanggung semuanya itu, maksudnya Paulus sabar menderita, bahkan di penjara, bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Artinya, Paulus punya keyakinan bahwa orang kalau bisa diselamatkan, itu karena dipilih Allah. Nah, karena itu, dia sabar untuk menderita ketika memberitakan Injil. Jadi maksudnya, dia tetap tekun memberitakan Injil karena adanya orang-orang pilihan Allah. Jadi, karena Paulus punya keyakinan tentang adanya orang pilihan Allah, makanya Paulus memberitakan Injil. Jadi, di dalam bagian ini kita melihat bahwa keyakinan tentang adanya orang-orang pilihan Allah justru menyemangati Paulus untuk memberitakan Injil. Supaya, maksudnya begini, meskipun di dalam dimensi tadi, dimensi yang kekekalan tadi, Allah memilih, tetapi bagian kita di dunia adalah memberitakan Injil. Sehingga orang-orang pilihan itu terima keselamatan. Ini bukan maksudnya apa ya, upaya manusia memberitakan Injil itu menambahkan apa ya, menambahkan upaya Allah yang menyelamatkan manusia, bukan. Tetapi maksudnya begini, pemilihan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia untuk memberitakan Injil, untuk menerima keselamatan dari penginjilan yang dilakukan. Jadi bagian Tuhan ibaratnya ya, itu bukan urusan kita. Siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih, itu bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan dan siapa yang tidak dipilih Tuhan. Nah, bagian kita adalah memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita belum kenal Yesus, bagian kita adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali bagian yang lain dalam Matius 28 yang tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Teguh, kita bisa melihat di sini bahwa kita ini dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini adalah tindakan kita yang di sini dikatakan karena itu. Karena itu berarti sebab akibat. Maksudnya adalah karena Yesus adalah penguasa sorga dan bumi, maka kita pergi menghasilkan murid Kristus. Menghasilkan murid Kristus. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita menjadi murid Yesus. Nah, bagaimana caranya menjadi murid Yesus? Di sini dikatakan, baptislah dan ajarlah untuk melakukan. Jadi jadi perintah baptis di sini sebenarnya bukan perintah utama. Perintah utamanya di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini apa namanya ya? Kalau berdasarkan studi katanya akan kelihatan nanti. Ini maaf ya, saya coba pakai. Nah, di sini ada penjelasan. Ini ternyata, nah ini kata pergi ternyata itu bukan kata perintah ya. Jadi teach. Nah, ini baru perintah. Atau ini sorry mungkin agak sedikit berat ya pembahasan saya. Tapi ini sebenarnya kata kerja perintah make disciples di sini atau hasilkan murid. Sedangkan kata membaptis di sini bagian dari perintah menghasilkan murid.
kata mengajar untuk melakukan pun itu bagian dari menghasilkan murid. Nah, jadi sebenarnya Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu perintahnya kalau dalam bahasa asli itu hanya dua. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang keduanya adalah ketahuilah. Jadi dua hal ini ya, dua perintah. Jadi maksudnya adalah yang Tuhan inginkan adalah kita itu menjadi murid, yaitu melalui kita dibaptis dan mempelajari untuk melakukan firman Tuhan. Secara sederhana seperti itu ringkasannya. Jadi yang Tuhan inginkan kita itu menjadi murid Kristus. Bukan hanya punya jaminan bahwa kalau saya mati saya pasti masuk surga. Itu pasti, itu jelas. Tetapi rancangan Allah bukan sekedar kita masuk surga. Rancangan Allah adalah agar kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi rancangan Allah ya untuk kita. Demikian, Pak. Iya, Pak. Jadi penjabaran dari Matius 28 tadi, perintahnya hanya dua, Pak ya. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan aku akan menyertai. Jadi ada jaminan. Pokoknya kita lakukan saja. Itu skenarionya Tuhan sendiri yang pegang, begitu Pak ya. Dan itu kan sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, Pak ya. Kemudian ini Pak, berikutnya adalah dari sebelah ini kan selalu mengejudge kita bahwasanya Bible atau Alkitab ini sudah dipalsukan. Kemudian juga itu kan bisa-bisanya Rasul Paulus saja gitu. Nah, ini sebetulnya mereka itu tidak ngerti atau asal-asalan atau bagaimana Pak ya. Kemudian juga kenapa mereka selalu tanda kutip itu menyerang ya, menyerang keimanan khususnya itu keimanan Kristen. Saya jarang mendengar menyerang yang kepercayaan lain, Buddha, Hindu. Kalau dulu rame-rame aliran Ahmadiyah itu ya, disiksa, dipersekusi dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana? Apakah ini termasuk dari yang di topik-topik yang Rasul Paulus selalu ingatkan ya, pengajar-pengajar sesat. Nah, kemudian mereka kan juga selalu ngeklaim Muhammad nabi mereka. Nah, konyolnya di Bible kan nggak pernah ini sebut nama Muhammad. Nah, mereka biasalah langsung main plesetan-plesetan yang dengan bunyinya itu sebetulnya kan maksud kan Muhammad. Jadi kalau kita membaca di multimedia itu kan kita jadi ketawa sendiri. Ini sebenarnya yang bodoh ini mereka atau kita ini kan gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya memang apa namanya ya, kadang-kadang sempat berpikirnya begini. Mungkin kalau Pak Teguh dan rekan-rekan tahu, ada yang namanya gereja setan. Gereja setan. Jadi ya ada yang bikin lelucon. Kalau Sudah ada di Indonesia itu Pak ya? betul Pak, ada ada gereja setan termasuk di Indonesia juga ada. Jadi ada teman saya yang bikin lelucon begini. Tuh lihat aja setan aja gereja. Masa kita nggak ke gereja sih? Malu sama setan. Maksudnya banyak orang Kristen malas ke gereja. Padahal itu ada gereja setan. Setan aja rajin ke gereja. Ini orang malah males. Jadi lebih parah dari setan. Nah, cuman eh ya memang ini konyol-konyolan aja ya. Tapi sebenarnya waktu saya pikir-pikir ketika ada gereja setan, saya saya belum tahu apakah ada masjid setan, adakah setan, apakah ada wihara setan. Nah, yang sejauh saya tahu nggak ada, hanya adanya gereja setan. Artinya dari sini yang saya bisa simpulkan, kalau sampai ada gereja setan, artinya setan itu kalau mau ngelawan pilih-pilih. Yang benar doang yang diserang, ngapain nyerang yang palsu? Begitu. Ngapain serang yang apa ya, yang salah? Kalau salah ya itu udah miliknya setan.
Tapi maksud saya bukannya menyerang agama lain ya, tetapi maksudnya dari Ya, sini kita bisa lihat kalau sampai logis juga itu, Pak. logis ya Pak. Ya jadi kalau misalnya sampai gereja ada gereja setannya, kekristenan ibaratnya setan tuh pilih untuk ada gereja penyaingnya, berarti kan yang mau diserang sudah jelas. Ngapain menyerang sesuatu yang tidak asli, melainkan ya namanya yang dibilang palsu karena ada yang asli begitu. Jadi ya dari sini yang saya simpulkan, eh, saya menjadi belajar semakin meyakini ketika ada gereja setan, artinya ya setan itu paling nggak suka dengan kebenaran. Berarti Iya. pilihan saya sudah benar menjadi seorang Kristen gitu. Dan ya itu yang menolong kita juga untuk melihat bahwa ketika ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk menyerang kekristenan, di satu sisi kita sangat tidak nyaman, tapi di sisi yang lain kita jadi diteguhkan bahwa iman saya ini nggak salah. Kenapa? Buktinya mereka mencoba untuk menggoyahkan iman saya. Nah, tinggal bagiannya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak goyah imannya. Nah, jadi memang ketika banyak isu tentang pemalsuan Alkitab, yaitu memang karena pendekatan mereka dalam membaca Alkitab itu berbeda dengan pendekatan mereka ketika membaca kitab suci mereka. Jadi pernah saya sempat nonton satu video kesaksian seorang mantan non-Kristen yang menjadi Kristen. Waktu dia belum menjadi Kristen, dia bawa dan baca Alkitab, tapi dia bingung, sama sekali nggak ngerti. Padahal itu dalam bahasa Indonesia dan dia orang Indonesia, bukan bahasa asing. Jadi dia karena sudah selama hidupnya baca kitab suci versi iman lamanya dia, yang isinya itu seperti apa. Nah, begitu baca Alkitab, buat kita orang Kristen pas baca Alkitab, kita nyambung-nyambung aja, kita biasa-biasa aja, datar-datar aja. Tapi buat dia sebagai orang non-Kristen, waktu baca itu bingung, nggak ngerti sama sekali ini apa sih maksudnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan lain-lain, dia bingung. Padahal itu kalau menurut kita baca aja susah-susah amat sih. Nah, jadi ternyata memang eh, pendekatan orang-orang tersebut ketika membaca Alkitab berbeda dengan ketika kita membacanya. Nah, apalagi ketika misalnya kita menemukan di bagian-bagian tertentu ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang diberikan kurung kotak. Misalnya dalam doa Bapa kami di Injil Matius kan ada kalimat yang karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu ada kurung kotaknya. Nah, buat orang-orang non-Kristen yang tahu, itu artinya bahwa di dalam terjemahan teks Alkitab yang satu, itu menyertakan kalimat yang di kurung kotak, tapi ada terjemahan Alkitab yang lain yang tidak ada kurung kotaknya. Nah, itu jadi salah satu alasan. Ini tuh buktinya tuh, Alkitabnya dipalsuin. Ada versi yang ada kurung kotaknya, ada yang enggak, ada kalimat yang muncul di satu kalimat di bagian tertentu, tapi sebenarnya di bagian yang terjemahan lain itu sebenarnya tidak ada. Maksudnya salinan-salinannya. Nah, jadi itu salah satu alasan mereka bilang Alkitab kita dipalsukan. Nah, padahal sebenarnya yang kita mengerti begini, maksudnya Alkitab itu tidak bersalah dan tidak dipalsukan adalah naskah aslinya. Naskah asli Alkitab kita, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, naskah asli dalam bahasa Ibrani dan Aram untuk Perjanjian Lama, dan naskah asli Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu tidak salah, itu tidak dipalsukan, itu benar. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada berbagai macam kebingungan, itu karena penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa lokal yang ada. Dan yang kedua, karena memang ketika teks asli ini diteruskan dari generasi ke generasi, kadang-kadang ada penyalinan-penyalinan teks ke dalam eh, gulungan kitab itu, ada yang menyalinnya, ada yang tidak. Nah, tetapi ya kita bersyukurnya ketika ada dua versi, dua-duanya dipakai, sehingga saling melengkapi. Ibaratnya ketika ada sebagian kalimat yang terhilang, nah salinan yang lain itu melengkapi. Nah, sehingga jadilah seperti yang kita punya sekarang tentang Alkitab kita yang seperti ini. Nah, itu yang kita perlu pahami. Dan yang ketiga adalah, kalaupun ada bagian-bagian Alkitab yang sepertinya membingungkan, tetapi bagian-bagian tersebut tidak menggugurkan inti iman percaya kita.
Maksudnya, ketika ada kurung kotak tadi, kalimat tadi misalnya di dalam Matius pasal 6, itu tidak kemudian membuat kita bilang, wah berarti Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat dong. Berarti Allah kita bukan Allah Tritunggal dong. Jadi maksud saya itu. Jadi maksudnya adalah eh, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang ibaratnya kecil, yang tidak meruntuhkan eh, inti iman kita. Demikian, Pak. Jadi meskipun ada sorotan seperti itu, ya kita bisa tetap tidak goyah imannya. Iya. Baik, Pak. Sementara cukup. Giliran teman yang lain mungkin yang boleh Ya, menanyakan di forum yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih, Pak Abraham, untuk penjelasannya. ya, sama-sama Pak Teguh. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya. Malam Pak, saya ingin tanya. Oh, Yanto, silakan ke Herianto. di 1 Yohanes 5, iman mengalahkan dunia. Dan jadi apakah setiap kan orang Kristen apa ya, sudah percaya dan dibaptis dan mengasihi Allah, dan apakah itu iman apa ya, mengikuti segala perintah-perintah Tuhan, segala kayak 10 hukum Allah, terus apa ya, dan sebagainya gitu ya. Iman maksudnya apakah bisa iman mengalahkan dunia, maksudnya apa gitu Pak? Dan yang kedua, kesaksian tentang anak Allah. Ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya ada satu. Apakah ini apa ya, suatu penciptaan ya, dari roh Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mungkin apa ya, mungkin itu pertanyaan sih. Tolong penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Ko Herianto dari 1 Yohanes 5 ya. Ya, jadi kalau dari 1 Yohanes 5 di sini, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia itu maksudnya adalah iman kita kepada Kristus itu mengalahkan dunia. Dunia di sini dalam artian, nah memang kata dunia, kata dunia itu bisa mengacu kepada beberapa maksud. Dunia ini bisa jadi memang alam yang Tuhan ciptakan. Dunia juga bisa berarti manusia yang ada di dalam dunia ini, yang hidup di dunia ini, atau dunia yang dimaksud adalah tentang keduniawian. Jadi kita perlu bedakan 3 hal ini. Nah, kalau misalnya dalam Yohanes 3:16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, maka kita bisa lihat dari Yohanes 3:16, kata dunia yang dimaksudkan adalah orang, manusia. Karena dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, Allah mengasihi dunia ini, yaitu orang-orang yang ada di dalam dunia ini, sehingga ya di situ tadi ketika Kristus diutus, nah nanti orang-orang yang ada di dunia ini yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, makanya kalau kepada bagian yang di 1 Yohanes 5 ini, dunia yang dimaksud apakah bicara tentang kita orang percaya yang bisa menaklukkan alam ciptaan Tuhan? Jelas bukan itu yang dimaksud. Ataupun kita bisa mengalahkan rekan-rekan yang seiman dengan kita juga? Jelas bukan juga. Karena kita seharusnya hidup dalam kasih dengan saudara seiman kita. Nah, berarti dunia yang dimaksud adalah keduniawian. Keduniawian. Jadi, nilai-nilai dunia yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Nilai-nilai keduniawian yang kalau saya pakai istilah dalam
Efesus pasal 2 ayat yang kedua itu adalah nilai-nilai yang diatur oleh iblis. Jadi di balik nilai-nilai keduniawian yang terjadi, ada iblis yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Ambil contoh, nggak tahu mungkin saya pernah cerita ini ya. Ketika saya dulu di tempat kerja, dibilang oleh rekan kerja saya, dia nawarin saya rokok, dan waktu dia nawarin saya rokok, saya nolak. Terus dia malah bilang, dasar bencong lo. Nah, jadi artinya eh, kalau nggak pengen dibilang bencong, yang namanya cowok yang jantan itu ngerokok. Nah, itu mungkin salah satu contohnya tentang nilai keduniawian. Artinya kan ya supaya kamu dianggap maco, kamu harus ngerokok. Padahal ya Alkitab nggak ada bilang apa-apa. Kejantanan kita tidak ditentukan oleh rokok. Nah, tapi itulah salah satu contoh keduniawian. Nah, ya ini maksudnya adalah iman kita kepada Kristus itu mengalahkan godaan-godaan keduniawian. Iya. Demikian. Jadi Jadi mungkin secara sederhana seperti itu sehingga tambahan kayak untuk tambahan kayak ya. kalau kan diledekin, lu nggak ngerokok bencong. Tapi kalau udah impoten jadi bencong lu. Ya bisa juga, Pak. Bener. Ya. Ya, ya jadi malah bencong beneran ya kok ya. Jadi bencong beneran deh. Ya bener. Oke, oke. Ya, thank you. Itu bisa nanti dipakai lagi untuk kalau ada yang ngomong kayak gitu ya. Iya, iya. Oke, iya. Jadi itu contohnya. Thank you kok. Jadi kita bisa lihat tentang pengertian dunia di sini ya. Nah, berikutnya tentang kesaksian. Kesaksian di sini saya coba lihat bagiannya. Eh, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa berarti Allah Bapa, Firman berarti ya Allah Anak ya. Karena Firman itu adalah ya itu Allah Anak ya. Firman yang menjadi daging yaitu Kristus. Jadi itu Allah Anak, kemudian Allah Roh Kudus. Jadi ayat 7 itu bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, kemudian di ayat 8 dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Nah, ini apa namanya ya? Eh, poinnya kan tentang kesaksian. Kesaksian. Nah, sebuah kesaksian itu dianggap sah kalau pada zaman itu ya, sebuah kesaksian terutama di pengadilan itu dianggap sah, benar, harus diterima kalau minimal ada dua atau 3 saksi yang membenarkan sebuah perkara. Jadi sebuah peristiwa kejahatan, pelakunya itu bisa dituntut di pengadilan, diberikan hukuman, atau ternyata dia bisa dibebaskan dan lain sebagainya, kalau minimal ada 2 saksi. Nah, jadi di sini mau dikatakan ini lebih dari 2. Ada 3 yang memberi kesaksian. Jadi maksudnya kesaksian yang disampaikan itu benar, sah, harus diterima. Yaitu kesaksian tentang Yesus. Yesus yang adalah anak Allah. Jadi ini diterima karena apa? Yang memberi kesaksian itu lebih dari 1, bahkan 2 sampai 3 minimal sudah terpenuhi. Jadi mau bicara tentang keabsahan dan benarnya Yesus sebagai anak Allah. Nah, waktu dibilang tentang air dan darah, ini memang cukup menarik ya. Sebenarnya salah satu gambaran yang paling kelihatan adalah ketika Tuhan Yesus itu saat disalibkan, dia itu ditusuk bagian lambungnya. Sehingga kemudian ketika ditusuk tombak dan ketika tombak dikeluarkan, keluarlah air dan darah. Jadi itu menggambarkan bagaimana Kristus itu benar-benar mati. Dia manusia sejati yang juga bisa mati. Nah, jadi di sini ada tentang apa namanya ya, sebuah kejelasan kepastian bahwa Yesus itu adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dan ini kesaksian yang harus diterima dengan benar-benar terbuka bahwa Yesus itu bukan hanya Allah tetapi sekaligus manusia. Nah, Allah dan sekaligus manusia. Kalau Yesus Allah dan sekaligus manusia, ini adalah supaya kita bisa mengalami keselamatan. Kalau Yesus hanya manusia, maka kematian dia di kayu salib tidak ada gunanya. Karena dia hanya manusia biasa yang berdosa yang membutuhkan pihak lain yang menyelamatkan.
Nah, karena Yesus adalah Allah sekaligus manusia, maka kematiannya itu tidak membutuhkan pihak lain untuk menebus dia, melainkan dialah yang bisa menebus kita. Nah, karena dia adalah Allah, maka dia bisa, karena dia adalah Allah sekaligus manusia, maka Yesus adalah pihak yang bisa menghubungkan kembali antara manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Nah, jadi ini hal yang kita yakini yang disampaikan oleh firman Allah bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita, penghubung kita yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Demikian, Ko Herianto. Satu lagi boleh nggak? Oke, silakan Ko. 1 Yohanes 5 yang ayat 16. Kan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya berbuat dosa, kan kalau yang dosa tidak mendatangkan maut, kita tegur. Tetapi kalau yang dosa mendatangkan maut, tidak bisa ditegur. Maksudnya apa ya, Pak? Iya, oke. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi di sini dibilang ketika ada orang yang berbuat dosa dan dosa itu tidak mendatangkan maut, maka ketika kita tahu orang tersebut, kita diminta untuk mendoakan orang tersebut supaya mereka bisa bertobat. Nah, tapi kalau ada dosa yang mendatangkan maut, di sini dikatakan ya bukan berarti kita tidak perlu berdoa, kita tetap perlu berdoa, hanya saja yang dimaksudkan adalah dosa yang mendatangkan maut itu kalau kita kaitkan dengan Injil, Tuhan Yesus kan bilang, dosa yang tak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu sama aja menyangkal Tuhan. Jadi Betul. berpindah agama sama nggak ya? Ya, jadi memang kalau memang dia dulunya percaya, misalnya dulunya seorang Kristen, kemudian pindah agama, menyangkali imannya, menolak meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu kita bisa simpulkan itu dosa yang mendatangkan maut. Artinya Wah, dia menolak Yesus sebagai penyelamat hidup dia. Begitu, Pak. oke. Oke. Thank you, makasih. Ya, sama-sama kok. Ya, jadi dosa tak terampuni, dosa mendatangkan maut, menolak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup dia, itu sama. Pengertiannya sama. Tapi kalau bicara tentang pindah agama, murtad, salah satu contohnya yang kita bisa lihat, kita sempat bahas itu ya, tentang Rasul Petrus. Dia sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi ternyata ketika dia ketemu Yesus, Yesus temui dia bertobat dan bahkan menjadi salah satu rasul besar di dalam kekristenan. Jadi kita bisa apa ya intinya kita minta agar Tuhan tolong kita setia, tapi di sisi yang lain ketika ada orang yang pindah agama, kita tetap doakan supaya orang tersebut bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena dia punya kesempatan seumur hidup sampai dia meninggal. Kalau dia udah meninggal berarti Tuhan sudah tidak kasih kesempatan lagi kepada dia. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Penjelasannya. Ya. Salam. Oke, rekan-rekan, ini sudah jam 9:04. Sudah lewat jam 9 malam. Apakah kita bisa tutup? Ya, ditutup aja kalau gitu ya. Udah malam juga. Oke, kalau begitu saya akan tutup dalam doa ya rekan-rekan. Mari kita berdoa. Ya. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk pembahasan kami pada malam hari ini yang kiranya semakin meneguhkan iman kami, semakin membuat kami bisa lebih sukacita lagi dalam bertumbuh meskipun ada berbagai tantangan, pencobaan, ataupun juga pengajaran sesat yang bisa bermunculan. Tetapi tolong kami untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk berjaga-jaga dan kiranya ketika kami berjaga-jaga, kiranya Tuhan jugalah yang menjagai kami agar iman kami tidak gugur. Terima kasih ya Tuhan untuk pembahasan kami pada malam hari ini, di mana hari ini adalah pembahasan terakhir dari perjanjian baru. Biarlah setiap pembacaan yang sudah kami lakukan itu tidak sia-sia,
tetapi menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga akan beristirahat. Tuhan yang berkati istirahat malam kami, sehingga besok pagi kami bisa bangun kembali dengan tubuh yang segar, hati yang sukacita untuk bekerja dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Amin. Terima Abraham kasih. yang Sama-sama. sudah Terima kasih. melayani kita nih membahas kitab Perjanjian Baru ya semuanya ya. Dan kita akan mulai kembali pembacaan ya pada hari Minggu besok ya. Kita akan mulai Perjanjian Lama ya. Dan waktu untuk beberapa hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengajak teman atau saudara untuk bisa ikut di dalam MBA ini. Ya. Dan juga mungkin ada yang tertinggal bacaan yang setiap hari dikasih sama Pak Abraham. Ya, boleh diulang-ulang kembali gitu. Boleh dibaca kembali. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Mohon Ya, maaf Bu Weni. ya. Saya ingin menyampaikan bahwa besok, nanti saya lihat lagi ya jam 10 atau jam 12, Bapak Pendeta Anwarcen, khususnya untuk Pak Abraham nih Pak, mungkin bisa akan membahas mengenai itu penterjemahan khususnya dalam doa Bapa Kami itu Pak. Jadi kemarin saya mendapat pemberitahuan dari YouTube-nya. Nanti kami akan sharekan ya Pak Abraham. Boleh Pak, boleh Pak. Ya. Link Jadi, YouTube ya Pak? Iya, melalui YouTube dari beliau adalah kan yang penterjemah, ketua tim penterjemah dari TB2. Oh iya Dan betul. ini, saya pikir ini sangat penting buat kita semuanya. Oh ya, boleh. Ya. Di-share Karena aja linknya nanti ya. Boleh Pak ya. Kasih banyak. Belum tentu saya menanyakan hal ini kepada beliau, belum tentu 50 tahun itu aja jangka 71 terakhir ya Pak TB1 itu 71, 50 tahun baru muncul ini yang revisi terjemahan keduanya gitu. Jadi sangat penting khususnya bagi kita ya. Terima kasih Bu Weni, terima kasih Pak Abraham. Ya, terima kasih Sama. semua. Kita pada malam hari ini. Ya, oke, terima kasih.